Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di ibadah raya GGP Mas Muria di minggu pertama di bulan Juli ini. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Suryadi Wangsawijaya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, bisa melakukan via chat WA Group atau via chat di YouTube selama acara ini berlangsung. Nanti hamba-hamba Tuhan akan berdoa bagi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang diberkati dan ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat melakukan via transfer ke rekening bendahara GGP Mas Muria yang nomor rekeningnya sudah ada di chat WA Group atau berada di dalam deskripsi YouTube tayangan ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini itu boleh menjadi makanan rohani dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih. Kami mau dengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya, pagi hari ini Roh Kudus Engkau mengurapi kami sekalian. Mengurapi hati dan pikiran kami, kedua telinga kami, supaya kedua telinga kami ya Bapa dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan untuk mendengarkan suara-suara yang lain. Roh Kudus, pagi hari ini Kau juga minta Engkau tolong singkapkan segala rahasia kebenaran-Mu ya Tuhan kepada kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan yang akan Engkau ajarkan kepada kami. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk kami terima firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan sekalian GGP Mas Muria Bakan 4. Pagi hari ini senang sekali ya bisa mendapatkan percayaan menyampaikan firman Tuhan sekaligus juga perjamuan kudus. Kalau saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di Bakan 4, saya langsung teringat akan rekan seperjuangan saya, almarhum Bapak Pendeta Bambang. Kami sekian puluh tahun berjuang bersama-sama. Namun saudaraku yang dikasih, ya Tuhan berkehendak lain. Dan puji Tuhan dia sudah selesai berjuang sampai ke garis akhir. Kami terus berdoa untuk Ibu Asti, Gembala Bakan 4, kepada semua sidang jemaat Tuhan di Bakan 4, tetap tekun berjuang di dalam Tuhan. Ya, terima tongkat estafet dari hamba Tuhan dan terus maju, terus budi di dalam Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini saya ingatkan bahwa ibadah ini sekaligus juga dengan perjamuan kudus. Situ diharapkan Bapak Ibu siapkan semua roti maupun air anggur atau sirup untuk sekaligus nanti setelah firman Tuhan ya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Adapun tema firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini yaitu berdoa meminta Roh Kudus. Temanya adalah berdoa meminta Roh Kudus. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi saya akan baca mulai dari ayat 9. Injil Lukas pasalnya yang ke-11. Saudara harap baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13.
Di pagi hari ini saya akan baca dari ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan diberikan kepadanya kalajengkingkah? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalimat terakhir saya akan bacakan lagi, apalagi Bapamu yang ada di surga. Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ibu bapa, saudaraku yang kekasih, pagi hari ini kita akan coba sharingkan satu pelajaran yang sangat penting. Saya harap ibu bapa benar-benar mempersiapkan hati untuk menerima pelajaran ini. Sebenarnya apa yang kita mau pelajari ini adalah hal doa. Kita semua tahu berdoa. Namun saudaraku yang kasih, ada kalanya kita itu lupa berdoa minta Roh Kudus. Atau minta supaya Roh Kudus itu memenuhi akan kehidupan kita. Di situ saya percaya bahwa lewat pelajaran yang sederhana yang kita akan sharingkan ini dapat mengubahkan seluruh kehidupan kita. Karena kita hidup di zamannya Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus sudah selesai tugasnya, Ia sudah kembali ke surga bersama Bapa. Zaman yang kita ada sekarang ini adalah zaman sepenuhnya zaman Roh Kudus. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, ya, kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kalau kita tidak minta pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka bisa sih, ya, kita masih tetap bisa aktivitas. Kita masih bisa tetap melayani. Kita masih bisa tetap berkhotbah, bisa. Kita masih tetap bisa pimpin pujian, masih bisa main musik, masih bisa lakukan segala kegiatan apapun, masih bisa. Tetapi ingat, ya, kalau tanpa Roh Kudus, itu berarti bahwa yang kita lakukan adalah dari kekuatan diri kita sendiri. Di situ ada seorang hamba Tuhan terkenal katakan bahwa gereja akhir zaman ini, ya, ada 95% orang Kristen tidak lagi andalkan Roh Kudus. 95% kegiatan gereja tidak andalkan Roh Kudus. Artinya bahwa gereja yang andalkan Roh Kudus cuma 5%. 5%. Hanya orang yang benar-benar hidupnya andalkan Roh Kudus. Oleh sebab itu saya berdoa, kita percaya bahwa gereja kita, ya, namanya aja Gereja Gerakan Pentakosta. Satu gereja persekutuan yang digerakkan oleh api pengurapan Roh Kudus. Kita masuk dalam kegerakannya Roh Kudus. Kita bicara tentang Roh Kudus. Ya, saya percaya bahwa kita benar-benar setiap hari, setiap saat, ya, tidak malu minta Roh Kudus untuk penuhi hidup kita. Minta Roh Kudus yang benar-benar menjalankan apa yang kita lakukan. Seringkali saya sampaikan bahwa seperti apa dalam pelayanan saya katakan Roh Kudus, saya hanya 1% saja.
Sisanya 99% adalah bagianmu. 1% adalah kesedihan saya. Selebihnya 99% adalah bagianmu. Situ saya berharap ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, bukan kata-kata saya, bukan apa yang saya katakan, bukan apa yang ada di dalam hati saya, bukan apa yang ada dalam pikiran saya akan bekerja, tapi Roh Kudus boleh pakai mulut saya untuk menyampaikan kata-kata, untuk menyampaikan kalimat. Tapi setiap kalimat yang boleh keluar dari mulut saya, itu Roh Kudus bekerja. Sehingga pelayanan saya itu bukan karena hasil kekuatan saya, tapi itu sepenuhnya adalah dari Roh Kudus. Di situ saya memberikan satu tema, ya, adalah berdoa meminta Roh Kudus. Kenapa? Alasan apa? Kenapa kita harus minta Roh Kudus? Saya baca satu buku, ya, dikatakan bahwa ini buku lama. Jangan kita malu setiap hari berulang-ulang meminta Roh Kudus. Kita dibaptis Roh Kudus 1 kali. Tapi minta dipenuhi Roh Kudus, Rasul Paulus katakan, hendaklah diperintahkan kamu penuh dengan Roh. Artinya bahwa setiap hari kita itu harus punya satu kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk menjadi penolong kita. Memang Roh Kudus itu adalah penolong di dalam hidup kita. Namun saudaraku yang kekasih, Roh Kudus itu tidak bisa serta-merta menolong kita tanpa kita minta tolong kepada Roh Kudus. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca dari ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kalau kita melihat, ya, ada 10 kali kalimat minta, cari, ketuk, ya, ada 10 kali. Jadi artinya bahwa hal doa yang Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami, ya, di ayat yang kedua itu bicara tentang doa Bapa kami. Dan pada ayat yang 5 dan seterusnya adalah bicara bagaimana doa minta tolong kepada orang yang jahat, tetapi minta, terus meminta, ya, terus meminta, terus berusaha meminta. Dan kemudian bagian terakhir adalah minta Roh Kudus. Jadi dalam perikop Lukas 11 ini adalah bicara tentang Yesus bicara tentang minta Roh Kudus. Kenapa kita harus minta Roh Kudus setiap hari? Ketika saya bangun pagi, yang saya lakukan adalah minta Roh Kudus. Saya taruhkan tangan saya di atas kepala saya. Saya bilang, Roh Kudus, Engkau penuhi saya. Saya minta Roh Kudus tolong hidup saya. Dengan segala kesadaran saya minta Roh Kudus agar supaya Roh Kudus bantu hidup saya. Apalagi dalam pelayanan saya katakan saya tidak mampu tanpa Engkau. Tidak mungkin saya bisa tanpa Engkau. Saya minta Engkau konfirmasikan apa yang Engkau mau sampaikan. Ketika saya diminta oleh Ibu Asti untuk menyampaikan firman Tuhan dan perjamuan kudus, saya berdoa, Tuhan, Engkau mau bicara apa? Dan kemudian Tuhan katakan, belajar satu kebenaran, berdoa minta Roh Kudus. Mengapa kita harus minta Roh Kudus? Dan kita semua tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Dia adalah Allah, Roh Allah. Roh Kudus itu sama dengan Roh Kristus. Dia sama dengan Yesus. Roh Kudus itu roh daripada Allah. Roh Tuhan, Roh suci. Roh Kudus itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Yesus. Dia adalah sama dengan Allah.
Dan Roh Kudus itu dikirimkan menggantikan Tuhan Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita baca di dalam Yohanes, dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang penolong dan penghibur. Roh Kudus adalah seorang penolong dan penghibur dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Ibu Bapak, kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. 1 Yohanes pasal 3 dikatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kita bersyukur bahwa kita bisa bertahan. Injil boleh terus disebarluaskan. Itu ada Roh Kudus bersama-sama dengan gereja Tuhan. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan para misionaris. Sehingga boleh berjuang terus bersama-sama. Sehingga segala halangan yang dibuat oleh iblis itu tidak bisa membendungi akan pekerjaan Tuhan. Nah, mengapa kita harus minta Roh Kudus setiap hari? Berulang-ulang minta Roh Kudus, tidak malu. Saya katakan tidak bosan. Tidak boleh bosan. Tidak boleh malu. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Saya dan saudara juga seorang pribadi. Roh Kudus seorang pribadi yang punya kehendak, yang punya kemauan, punya perasaan sendiri. Kita sebagai manusia juga punya perasaan sendiri, punya kemauan sendiri, punya kehendak sendiri. Nah, Roh Kudus itu juga roh yang sopan santunnya, punya sopan santun. Roh Kudus juga punya etika. Kalau seandainya kita tidak minta dia menolong, ya, dia hargai pribadi kita dong. Dia hargai perasaan kita dong. Sekalipun dia Allah, dia juga tidak mungkin akan nolong kita. Contohnya, umpamanya, saya tahu Pak Sutaji bisa bantu saya. Dalam pikiran saya tahu Pak Sutaji bisa bantu saya. Namun saya hanya tahu saja. Saya tidak minta Pak Sutaji tolong dong saya. Ya, antar dong saya, umpamanya ke Jakarta gitu. Nah, apakah tahu-tahu Pak Sutaji bisa datang gitu, bantu saya? Ya tidak mungkin. Karena saya tidak minta tolong sama Pak Sutaji. Saya tidak kasih tahu dia. Dan kemudian kalau ketemu pun Pak Sutaji tidak mungkin bisa tolong saya kalau saya tidak minta dia tolong saya. Karena kan ada etika, ada sopan santun. Demikian juga saudaraku yang kasih, kita dengan Roh Kudus. Ya, dia adalah pribadi, kita adalah pribadi. Ya, pribadi itu punya satu perasaan, ada satu etika, ada sopan santun. Apalagi dia ada Roh Kudus, dia penuh santun, penuh sopan santun. Dia sangat menghargai hak bebas daripada umat ciptaannya. Situ kalau saya tidak minta Pak Sutaji tolong saya, ya saya pun sekarang tahu dia itu bisa tolong saya, dia sanggup tolong saya. Tapi saya tidak kasih tahu dia, Pak Sutaji tidak mungkin bisa tolong saya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Sekalipun kita tahu bahwa dia adalah penolong, sekalipun kita tahu bahwa dia sanggup tolong, tapi kita malu hati ngomong Roh Kudus tolong saya. Kita mungkin juga lupa, ya, lupa minta Roh Kudus tolong. Dan kita jalankan sendiri, berusaha sendiri. Akhirnya Roh Kudus tinggal diam. Dia memang ada di dalam diri kita, dia menjadi pasif dengan baik.
Roh Kudus itu tidak bisa berbuat apapun kalau kita tidak aktif minta Dia tolong kita. Hanya ketika kita buka mulut katakan, Roh Kudus, saya butuh pertolonganmu. Kita ceritakan Dia pertolongan. Kita minta pertolongannya. Maka Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dengan segenap senang hati Dia akan menolong kita. Sehingga apa yang boleh kita kerjakan, apa yang pun kita lakukan, kita tidak pakai kekuatan kita sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Ya, bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Bersama Tuhan kita dapat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Itu kenapa begitu banyak orang Kristen menyerah. Ada begitu banyak orang Kristen tidak mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupannya. Karena dia lupa minta tolong kepada Roh Kudus. Atau dia memang malu minta. Ibu Bapa, kebenaran ini sangat penting. Sebenarnya ini sangat sederhana sekali. Ini bukan hal yang baru. Ya, sering dibicarakan. Cuman karena lantaran kemanusiaan kita itu sering lupa, sering lalai, tidak ingat. Akhirnya ya kita mengalami begitu banyak kendala. Seringkali ada begitu banyak orang sampai mentok gitu ya. Sampai mentok di tembok, baru ingat Tuhan. Ya baru minta teriak Tuhan. Namun saudaraku yang kasih, sekalipun kita itu lupa, Tuhan tetap tolong. Nah, kalau saudara punya pengalaman hidup yang pahit, ya saya berdoa supaya saudara tidak sampai mentok sih. Tapi ingatlah, setiap hari buka mata, minta Roh Kudus tolong. Minta Dia penuhi kita seperti Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Roh Kudus adalah penolong pribadi kita. Saat kita buka mata, buka mulut dengan satu kesadaran penuh bahwa kita perlu pertolongan Dia, maka percayalah, Roh Kudus sepenuh hati Dia akan sertai kita sepanjang hari itu. Kembali besok lagi, ya, kita ketemu masalah baru lagi. Sekalipun kemarin kita sudah berdoa, bukan berarti bahwa ya besok tidak berdoa lagi, sama saja. Pendek kata, setiap saat minta Roh Kudus. Roh Kudus itu Dia Allah yang penuh kasih. Kapanpun kita minta tolong kepada Dia, Dia tidak pernah menolak untuk menolong kita. Tapi yang penting adalah bahwa kita harus berdoa dan minta tolong. Saudara-saudaraku yang kasih oleh itu, ya. Maaf. Berdoalah, minta Roh Kudus. Nah, alasannya kita minta Roh Kudus untuk apa? Jangan salah. Kita minta Roh Kudus menolong kita bukan untuk tujuan kepentingan pribadi kita. Kita Roh Kudus untuk memenuhi kita, mengurapi kita, bukan supaya kita itu sok gaya-gayaan gitu. Bukan. Ya, kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita makin mengerti akan kehendak Tuhan dengan baik. Kemanusiaan kita begitu terbatas. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti akan firman Tuhan. Tidak bisa mengerti akan kebenaran Tuhan. Apalagi kehendak Tuhan. Jadi Roh Kudus dan firman itu sama. Ketika kita minta Roh Kudus memenuhi kita, maka Roh Kudus akan menerjemahkan bagian-bagian firman Tuhan yang kita tidak mengerti, Dia akan terjemahkannya bagi kita. Sehingga akhirnya kita menjadi mengerti. Saat kita mengerti akan firman Tuhan, ya kita hendak melakukan firman, kita juga minta tolong
Roh Kudus tolong saya akan lakukan perintah-Mu, maka Roh Kudus akan topang kita, sehingga kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Seorang pelaku firman Tuhan diumpamakan oleh Injil Lukas seperti membangun satu rumah di atas batu karang. Ya, melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Itu diumpamakan kita itu membangun rumah, bangunan di atas batu karang. Sebuah bangunan yang dibangun di atas batu karang sekalipun dikatakan ada badai datang, bangunan itu tetap kokoh. Kenapa? Karena bangunan itu dibangun di atas batu karang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah ibu bapak dengar hari ini, jangan itu hanya jadi satu pengetahuan saja. Tidak boleh menjadi satu teologia. Ya, dan kemudian itu kita menteologiakan. Dan kemudian apalagi mendebatkan. Jangan. Lakukan saja. Orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan kuat di dalam hidupnya. Kemudian kita minta Roh Kudus setiap hari, yaitu supaya dengan tujuan supaya kita mengerti akan tujuan Tuhan. Ya. Kemanusiaan kita tidak mengerti akan tujuan kita. Seringkali kita itu buta dengan tujuan hidup kita. Sehingga setiap hari kita habiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Kita tidak kerjakan tujuan hidup kita. Padahal Tuhan mau supaya kita lakukan tujuan yang sudah Tuhan beri untuk kita. Namun karena keterbatasan kita tidak andalkan Dia, sehingga akhirnya waktu kita terbuang habis tanpa kita lakukan sesuatu apapun untuk Tuhan. Bukankah kita sering lakukan hal itu? Bukankah ya kita lebih banyak waktu untuk TV, lebih banyak waktu untuk HP? Saya memang nggak suka dengan anak muda yang di tangannya pegang HP terus, di mana-mana HP, di mana-mana HP. Saudaraku yang kasih, HP itu tidak jahat. Tapi kalau kita tidak mengerti ya kebenaran, maka hidup kita akan rusak. Dan kemudian terakhir, kita minta Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan kita motivasi untuk terus kita berjuang menyelesaikan amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. COVID-19 yang masih berkelanjutan, masih terus panjang ini, bukan berarti bahwa perhatian kita hanya tertuju kepada COVID-19 ini aja. Bukan hidup kita hanya terpusat kepada hanya masalah hidup, kesulitan saja, dan melupakan amanat agung. Justru saudaraku yang kasih, saat ini ya dunia membutuhkan Injil. Dunia membutuhkan Injil. Gereja Tuhan ditetapkan di dunia ini adalah untuk mengabarkan Injil. Sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, hamba Tuhan, kita wajib diperintahkan untuk saksikan Injil. Dan dimanapun kita berada, kita adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Bersama Roh Kudus, kita akan lakukan perkara besar. Jangan malu, ya, jangan malu. Minta Roh Kudus berulang-ulang, senantiasa minta supaya Dia penuhi hidup kita. Minta Dia tolong kita. Roh Kudus tidak akan tolong kita. Saudara bayangkan, kalau hidupmu mulai hari ini senantiasa ditolong Roh Kudus, saudara akan maju. Saudara akan naik,
saudara akan berhasil. Saudara mampu taat kepada perintah Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini, ya, perhatiannya bukan kepada firman, perhatiannya bukan kepada amanat agung, perhatiannya, ceritanya semuanya corona. Jangan kita bicarakan corona. Jangan kita membesar-besarkan corona itu. Dan saya berdoa, kalau kita semua gereja Tuhan di seluruh Indonesia, apabila gereja Tuhan di seluruh dunia bersama-sama minta Roh Kudus, dengar baik, apabila seluruh gereja di seluruh dunia ini minta Roh Kudus, maka satu saat nanti, dengar baik, satu hari nanti, ya, akan terjadi kebangunan rohani di seluruh dunia. Baik itu di Asia, di Amerika, maupun di Afrika, di Eropa. Dan saya berdoa supaya terjadi satu kegerakan baru. Kebangunan rohani terjadi di Indonesia. Dan saya juga berdoa supaya kebangunan rohani terjadi di GGP. Amin. Dan tidak ada perkara mustahil ketika kita semua bangkit, ya, menjadi terang. Kenapa kita bisa bangkit? Karena bersama Roh Kudus. Amin. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini, itu boleh menjadi satu kebenaran yang memerdekakan kita. Sehingga kita boleh refleksi diri kita. Kenapa kita sering gagal? Karena kita berusaha sendiri. Mengapa pelayanan kita tidak maju? Karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Kita pakai pengalaman kita. Kita pakai bakat alam kita. Kita tidak ikutkan Tuhan di dalamnya. Amin, itu firman Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang kasih, selanjutnya silakan Ibu Bapa boleh mempersiapkan, ya, perjamuan kudus. Saya undang saudara bisa bangkit berdiri, mengangkat perjamuan kudus yang saudara sudah persiapkan. Saya akan berdoa, setelah itu bisa dibagi-bagikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Awal bulan yang ke-7 ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami, Yesus sendiri mengajarkan kepada kami supaya kami minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus tolong, minta Roh Kudus penuhi, minta Roh Kudus mengurapi kami. Kami tidak boleh lupa, apalagi malu minta Roh Kudus. Biarlah kebenaran ini boleh memerdekakan kami. Biarlah lewat kebenaran ini, kehidupan kami mengalami satu perubahan. Dan lebih lagi, pelayanan kami akan mengalami satu perubahan yang ajaib. Biarlah di awal bulan yang ke-7 ini, ya Tuhan, setelah kami diberkati oleh firman Tuhan, kami kembali akan terima perjamuan kudus. Satu perjamuan yang sangat agung dan mulia. Karena Yesus telah korbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau yang perintahkan kepada kami, ya, supaya kami terus nantiasa memperingati akan apa yang telah Yesus lakukan. Situ berkatilah ya Tuhan semua perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan oleh sidang jemaat Tuhan sekalian. Kami mohonkan berkat-Mu turun dalam perjamuan kudus yang sudah mereka persiapkan. Turunlah berkat-Mu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saya akan bacakan firman Tuhan dan sama-sama kita katakan amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pasah-pasahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin.
Nah, roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya dengan tangan kanan saudara angkat cawan, dan tangan kiri saudara taruh di depan dada saudara, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah terima perjamuan. Kami sudah diberkati oleh firman. Kami akan masuk ke bulan yang 7 ini Tuhan. Kami minta Roh Kudus Engkau pimpin, penuhi kehidupan kami. Tolong kami dalam setiap kegiatan-kegiatan kami, sehingga kami makin mengerti akan tujuan Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga kami ya Tuhan setiap saat dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan kami juga dapat melaksanakan amanat agung yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Bapa, terima kasih. Saya khusus sama berdoa untuk Ibu Asti. Tuhan karuniakanlah hamba-Mu ini ya Bapa, hikmat yang daripadamu. Roh Kudus penuhi akan hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Bapa dengan urapan-Mu yang baru. Semua pengurus majelis Bakat 4, semua sidang jemaat Tuhan di Bakat 4, Tuhan berkati. Berkati rumah tangga mereka, berkati ya Tuhan segala pekerjaan dan pelayanan mereka. Kalau ada yang sakit saat ini hamba berdoa, biar Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa, kami sudah terima firman, kami sudah terima perjamuan kudus, kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Mari Ibu Bapa silakan bangkit berdiri. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kasih, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun memberkati jemaat GKP Mazmuria Bakat 4 mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.